Yo tes halo semuanya, selamat datang kembali guys. Dan di sini gua ada dua buah device. Yang pertama itu ada ini kayaknya Redmi 7 ya. Gua lupa nih Redmi berapa guys. Ini sorry emailnya belum dibuka ya. Ini tombol powernya mati tuh. Tapi kalau di charge dia baterai 100%. Kita kesampingkan dulu. Ini laptop yang dulu pernah gua servis kayaknya. Ya, dia balik lagi. Tapi memang udah lama guys, gua servis laptop itu udah dari 2025, tapi dia akhir ya guys ya. Sorry nih, locknya agak lucu ya. Jadi ya kita coba aja. Nah ini kendalanya apa? Nah, ini kan tadi kendalanya yang HP ini, itu dia kan tombol powernya guys ya. Nih. Terus kalau yang ini, dia tuh laptop ini kendalanya adalah apa ya? Dia kalau di setiap di charge 30 menit mati guys. Nah ini gua nggak tahu karena apa, dan tadi udah gua tes juga. Gua nggak tahu apa yang bermasalah karena ini gua pakai ini charger dia. Chargernya penampakannya seperti ini guys. Bentar. Untuk penampakan charger guys, sorry biar agak lebih terang sedikit ya. Nah dia penampakan chargernya tuh seperti ini. Ini charger, gue nggak tahu ini charger ori atau enggak, karena gue juga punya adik gue juga make laptop ini juga ya, dia Advan juga. Ini charger adik gue guys, tuh ini dia ada mereknya Advan. Bentar guys, kelihatan enggak ya? Nih ada merek Advan-nya tuh. Ini ori punya adik gua. Tadi gua ada tes pakai charger ini. Dia tuh mati guys. Siap 30 menit. Tan. Tuh ya. Nah, gua juga nggak tahu. Mungkin kita coba cek. Terus tadi gua nonton YouTube. Emang agak berat ya kalau nonton YouTube itu. Dia bisa ngepick ke mungkin harus yang cukup tinggi mungkin ya. Dan mungkin karena chargernya juga sudah usia mungkin kali ya. Gue nggak tahu nih, chargernya katanya ori guys, yang ini. Nah ini katanya charger ori, tapi gue nggak tahu, nggak bisa memastikan. Sebenarnya kita ngepastiin chargernya ori atau enggak itu dulu kayak gue pernah buat video ini, gue colok ya. Dia kalau di ujung sininya itu ada apa namanya tuh setrumnya, dia kayaknya nggak ori gitu. Kok bisa bang? Iya karena ini sorry tadi bisa gue dapet. Nah karena kalau setahu gua charger ori itu bagus guys ujungnya, setahu gua ya. Ini gue coba dites dulu aja. Ini posisi udah kecolok ya, nih ini posisi udah kecolok ke sana, ke power stop kontak. Kita cek aja, ini kan kelihatan nih kalau pakai test pen ya. Kalau pakai test pen kan dia akan kelihatan nih kalau nyetrum atau enggak tuh. Bisa lihat ya test pen gua. Nyala guys tuh ujungnya. Padahal ini posisi ini grounding ya. Si apa? Ini colokan ini kan masuk sini. Ini tuh emang khusus buat PC gua. Dan PC gua ini udah di grounding guys. Ini di grounding bukan dari situ ya. Bukan dari PC ini. Ini gak ada kabel sama sekali. Ini di grounding langsung dari colokan. Bisa dilihat ya. Ini PC gue nyala ya. Nih kita lihat ya. Ini gue kasih ke tembaganya nih, kelihatan. Nih. Tuh. Dia nggak nyala ya. Ini gue tempelin ke tembaga VGA. Biasanya kalau dia nggak grounding, dia nggak nyala seperti ini guys. Kalau dia grounding dia nyala tuh. Nah ini membuktikan kalau listrik PC gua ini bagus, nggak ada arus yang bocor. Kalau ini kita balik lagi, sorry guys, agak aneh nih. Nih bisa dilihat ya. Nih kita gua tempelin ya. Tuh bisa lihat ya. Ada, gua nggak tahu nih arus bocor atau emang dia tegangan standby. Ini gua pakai charger yang lama.
yang punya dia nih, yang katanya dapat dari awal yang seperti itu. Kalau ini gue pakai charger adik gue. Kita coba bandingin sama charger adik gue dulu guys, tapi gue harus matiin dulu karena gue nggak punya colokan lagi guys. Colokan gue sisa satu, ini yang punya dia nih ya, ini dicopot ya. Yang ini yang punya adik gue itu yang ini dia beda ya. Nih ini yang punya dia nih, gue masukin sini. Ini yang punya adik gue nih, ini yang dilepas ya, di luar tuh. Nah, dia di luar. Nih gue masukin sini atas nih. Tuh, biar enak. Nah, jadi ini punya adik gue guys, yang gantung ke atas nih. Coba cek apakah punya adik gue nyetrum juga. Ini ori sih harusnya. Enggak tahu nyetrum. Oh, nyetrum juga guys. Tuh, berarti emang ini ada tegangan standby-nya di sini. Entah harusnya berapa gitu. Jadi itu ada tegangan standby-nya mungkin. Nah, mungkin kita coba buktikan lagi sama charger laptop gue gini. Ini kan ada charger laptop gue nih. Ini masih ori ya, punya Acer tuh dari 2000 berapa nih, 19. Dan laptop gue udah ganti baterai ya. Kemarin itu yang waktu bisu itu, aduh astaga, sedih kali boy. Audionya missing. Nah ini yang laptop gue ya. Laptop gue jelas colokannya beda guys. Ini dia di sini. Nih dia di sini ya. Tuh. Waduh, baterai gue udah mau habis. Baterai HP gue, malum HP gue terlalu busuk nih. Kalau laptop gue tuh dia nggak ada listriknya guys tuh. Ini udah kecolok ya tuh. Nah ini bukti kalau adaptornya bagus tuh. Ini nyala guys. Ini kalau buat ngecas ini bisa nih, gue buktiin ya. Ini kecolok ya tuh. Colok ya. Nih. Ini kecolok. Ini nggak nyala. Nih. Tuh ini gue tempel, ini nggak nyala ya dia tuh. Ini buktinya kalau adaptornya bagus ya, tuh nggak nyala ya. Nah kita coba colokin ke laptop gua nih. Gue lupa guys, indikatornya ada di mana gitu. Nah ini udah kecolok guys. Tuh, udah kecolok ya, kelihatan gak sih guys? Nah ini udah kecolok dan ini nyala tuh. Udah kelihatan gak sih? Nah tuh nyala ya. Dan ini nggak nyetrum guys. Tuh. Nah ini bukti kalau si laptop gua ini emang power adapternya bagus. Ya ternyata kita juga bisa belajar kalau power adapter yang ori pun ternyata adaptornya ada yang nggak bagus ya. Jadi ya mungkin kita akan coba untuk nyalakan aja, dan gua akan coba tes. Mungkin karena ini HP gua baterainya sekarat, udah ngedrain parah, sisa 60% baterai healthnya. Jadi ya kita akan coba aja, langsung gua coba rapin dulu. Kita tes pakai yang punya adik gua aja, karena gua tadi ngetes pakai yang punya dia ori 30 menit mati guys, seperti itu. Oke. Oke lo guys, jadi ini sorry banget ya, kita harus di blur apa enggak apa-apa ya. Jadi ini kondisi laptopnya tadi udah gua nyalain pakai charger adik gua ya. Ini gua pakai charger adik gua, nih gua liatin ya di sini. Itu ya, ada stikernya. Kelihatannya ini colokan PC gua. Ini colokan, sorry, ini kipas, ini PC. Kelihatan nggak? Ini kipas, ini PC, ini monitor. Tuh. Jadi ada 4 colokannya guys. Di sini masih sama upgrade-annya. Kemarin upgrade RAM 4 GB ya. Ini masih 8 GB, 4+4. Terus ini SSD-nya kasih SATA kemarin yang Pro 56 ya. Ini mereknya kayaknya apa ya, lupa gua. Rex 7 ya. Dua-duanya Rex 7 ya guys. Oke, jadi tadi gua udah coba mati pas waktu 40 menit nonton YouTube. Dan sekarang gue mau nyoba lagi, tapi yang tadi itu pakai charger dia, pakai charger yang itu, ini nih. Aduh, ada Real Madrid dan itu HP-nya nanti. Dan sekarang kita pakai charger adik gua. Kalau dari penerawangan gue, anjir penerawangan. Nih ya, kita lihat untuk zip white time ya, masih 6 menit. Jadi kita akan coba setel YouTube aja. Nanti kalau mati bakal gue kasih tahu dan langsung dibongkar saja. Kalau gue sih
Kalau seperti ini nanti kita akan coba cek untuk suhunya. Ini gue lagi ngecek untuk chargernya dulu beres atau enggak ya. Ini gue nggak login, gue pakai ini mode guest mode, tamu mode nih ya, karena gue kalau ngetes laptop tuh nggak bisa cepet sih guys, harus sehari kadang 2 hari. Gue tuh kadang kalau ngetes beli dari orang gitu, kalau buat gue sendiri kadang bagus gitu, lagi hoki aja bagus beli. Ini HP ini yang F1 ini belum sempet gue restorasi juga ya, nanti mau gue restorasi juga. Gak apa lagi ya, gue punya F4 GT juga nih satu lagi HP-nya, kayak mau gue bawa ke Jakbar nanti dah, tebak-tebak aja. Ini gue F4 GT punya 2 nih anjir. HP berapa juta dulu, 8 juta, gue punya 2 anjir, goblok. Kelakuannya aneh-aneh. Ini gue beli sebenarnya buat kanibalan, cuman sayang ya udah gue mau pakai, nanti gue ganti ini baterainya, terus gue thermal pass. Yang penting HP yang F4 GT gue nih, F4 GT gue nih ada 2 guys nih. Ini ya, ini F4 GT gue nih yang putih ini masih nyala, itu RAM-nya 12 GB tuh, GG. Ini juga yang gue pakai F4 GT 12 GB juga. Ini Hero Edition ya, warna kuning, itu warna putih. Ini gue coba, itu Wi-Fi-nya aja rusak. Jadi ya harus 8 tahun pengalaman servis belum bisa berani megang HP itu. Gue harus cari orang yang juara 1 servis Indonesia, mungkin gue harus ke Jakbar ya, Jakarta Barat. Ada, gue nemu di Facebook. Semoga beres. Ya kalau dibilang harus cepet kayaknya enggak sih, nggak apa-apa, karena gue yakin biayanya kayaknya lumayan mahal. Dan ini gue akan coba nih pakai punya video orang ya, ini Smidi. Gue bakal coba di 720p. Nanti kita akan coba lihat, ini baru jalan berapa nih, 13 detik ya. Kita akan coba nih 37 menit videonya, apakah mati. Nanti gue akan kasih tahu kalau mati videonya guys. Oke. Oke guys, dia mati tuh. Mati. Gue lupa tadi jam berapa cok. gue nggak nempel jam. Kayaknya habis Isya. Dia sejaman harusnya. Gak nyampe 40 menit mati dia. Mungkin nanti kita akan cek untuk si suhunya. Kita cek karena dia kan restart ya, suhu sama kita cek kesehatan harddisk atau SSD-nya. Ini kan SSD murah ya. Kita coba cek aja dulu guys, karena ini kan nggak pakai baterai ya. Dia mungkin performanya di fullin, terus ya udah karena panas. Ini kan pasti heatsink. Ini panas banget guys kalau kalian lihat. Nanti kita akan coba cek untuk si suhunya, kita coba, karena kayaknya gue coba ripasta dulu ini. Mau nggak tahu juga nih pemakaian berat atau enggak, jadi ya. Oke. Ini restart, jadi kayaknya jam 8 something 20-an, jadi 40 menitan mati pasti guys. Oke. Segitu aja. Gue mau lanjutin video yang ini dulu, HP dulu. Oke. Oke, lo tes. Jadi ini laptop ini tetap mati ya. Tadi pas pakai charger adik gue juga yang sama. Dan ini gue udah installin aplikasi buat ngetes si kesehatan harddisknya ya. Ini ini harddisknya masih 100%, pemakaian 29 hari, berarti nggak terlalu banyak ya. 6 bulanan ya, 6 bulan 29 hari pemakaiannya. Ini terhitungnya nggak gede sih, malah kecil menurut gua. Ini SSD masih 100 nih. Dan gue juga lihat ini guys. Jadi kesimpulan gue sementara itu kita coba untuk ripasta kali ya. Gue bingung, Windows 11 ini rada bingungi. Nah ini gua coba cek suhunya ya. Ini posisi standby ya. Posisi standby tuh, lihat suhunya berapa guys. 48 derajat. Aduh, ini masih ada sisa lem LCD nya ya. Tadi habis masang casing. Normal tuh.
cuman kalau digeber itu sampai 70, tadi sampai 80. Karena ini apa ya istilahnya tuh, kena wifi aja tuh langsung ngepick ke 60-an something, 66 ya, kan connect wifi doang. Nah kita coba buka aja, ini 65. Gue baru Google Chrome ya, kalau semua ada tamu gue buka YouTube seperti biasa guys, karena emang nyobanya via ini aja. Ini ya langsung 70 derajat, ngepicknya parah banget. Jadi gue memutuskan coba untuk kita repasta. Ini gue lagi suka nonton ini aja sebenarnya ya, walaupun ya sorry kalau videonya gue pakai enggak juga sih sebenarnya, gue buat tes. Kita pakai yang mana aja. Tadi sebenarnya 30 menit lebih, 40-an menit something gitu. Nah ini kita coba aja. Weh, mana tadi bilang coy? Bentar ya, kita coba tes dulu. Ini versi 480p ya. Duh. Tuh, kita lihat suhunya berapa guys. Ngepicknya 75 derajat. Coba tes 720p. Nih, kita lihat ya, 70-an. Sebenarnya 70 sih. Cuman kalau menurut gue 70 itu nggak normal untuk Intel Core Celeron. Tuh. Ya jadi ya kayaknya untuk prosesor motherboardnya nggak aman ya di sini ya. Bisa jadi karena throttling kali. Dan ya kita coba aja untuk diri pasta aja semua. Tuh prosesornya utilizationnya sampai 200% gini guys. Apa ini maksudnya? Coba ya. Ya 76 tuh 77. Kita tes manajernya. Ini kayaknya prosesornya agak pot sekali ya. Utilizationnya ada 63-95%. Kayaknya kadang 101%. Jadi ya kita coba untuk repasta terlebih dahulu aja. Ini dia di 71 ya. Terus kita coba. Ini baru nyala berapa menit tadi? Aduh setelah. Ini gue yakin sih karena suhu guys. Dia mati tiba-tiba. Nih baru 14 menit. Berarti tadi kesutdown sama gue, sorry. Ya sekitaran berapa menit video ini? 5 menit ya, 5 menit. Oke, kita coba aja nanti setelah kita repasta. Ini gue bakal repasta dulu laptopnya. Oke, habis itu gue bakal coba panjerin YouTube di kipas itu tuh. Nah kita coba aja guys. Oke, langsung ke repasta, ke meja yang sana. Oke, jadi kita akan coba untuk di repasta dulu. Kita ganti setupan, tetap ada ininya. Harus masuk frame ini. Aduh gak bisa guys, nggak usah masuk frame dia, ya udah nggak apa-apa. Oke, kita coba aja. Gue sebelumnya pernah bongkar laptop ini ya, udah lama. Gue nggak bongkar laptop ini, bisa jadi gue lupa terakhir kali gue repasta apa enggak ya. Kayaknya enggak deh, karena kadang ya. Dan ini apa ya, ini ada bekas retak tuh loh guys. Gue tuh curiga pernah jatuh, curiga doang, bener apa enggaknya nggak tahu soalnya ada beberapa baut yang hilang. Terus juga ini bodinya kendor tuh, ini juga gue bingung ya. Gitulah guys, namanya juga hidup, nebak-nebak dulu aja. Pakai apa bang thermal passnya? Gue pakai ini guys. Ini kalau menurut gue sih cukup ya harusnya, ya gak sih? Dip cool. Ya udah kita tinggal ini aja. Ini untung laptopnya dia nggak terlalu ribet, kayaknya dia satu ini di tengah semua. Juga dia engselnya ini ya, apa namanya, keras. Ini harus kalau dibiarin patah. Laptop gue udah gue setting engselnya guys, udah ya walaupun 2 tahun apa setahun yang lalu gitu, lupa gue.
ya tetap aja udah gue setting. Kalau gue suruh nyeting lagi pun bisa, aman. Kayaknya udah nggak ada lagi deh bautnya. Gue lupa. Sama satu adalah gue lupa ini cara kayaknya gimana ya, cara bukanya gue lupa lagi. Pencongkel gue di bawah. Oh ini ada nih pencongkel. Pencongkel ginian gue punya banyak, gue dapat beli dari baut. Oh iya benar, lebih enak guys. Lebih lumayan lah, lebih membantu dikit. Ya gimana ya. Ya lebih enak ternyata. Aku akui lebih enak makanya pakai pencongkel ginian. Ops, masih ada satu ternyata di sini. Oh, saya panjang ya. Yang ujung-ujungnya panjang, guys. Kayaknya ini baterai ya. Ini sih heatsinknya. Nah, lu lihat kan heatsinknya begini, guys. Nih. Begini doang. Gue berdoanya sih kering ya. Agak bahaya sebenarnya. Ini CC mouse enggak ya? Tapi kalau prosesor tuh nggak mungkin dibalik, guys. Nggak mungkin dibaliknya sini. Pasti prosesor tuh ada di sini, di bawah. Bentar, tuh. Oh ini SSD SATA ya, M2 SATA yang gue pakai. Gue kira M2 SATA di sini. Mas kok SSD-nya nggak ada? Kita lihat. Oh, Allahu Akbar. Wah ini bukan gue yang ngasih, guys, ini jelas ini bukan gue yang ngasih nih. Ini direpasa sendiri kayaknya. Oke, gue kaget juga. Ini jelas bukan repasta di gua. Ini nggak mungkin gue pakai pasta sebanyak ini. Ini baru diganti nih pastanya nih. Gue ngeri ada ininya, guys. Nggak ada CMOS-nya. Masa CMOS-nya nggak kelihatan tuh loh. Biar kalau di laptop, masalah kalau misalkan konsleting dikit gitu, kalau CMOS masih nyambung, biasanya ke reset. Kalau ke reset mending meletek takutnya. Gua ambil tisu dulu, guys. Oke, ini udah gua ambil satu tisu. Udah kayaknya. Ini sikat gigi gue lupa kemana gitu. Ya udah kita coba aja, guys. Kita bersihin dulu ini. Oh, ngeri. Ini dulu kali ya. Ya ampun. Boleh gue skip nggak, guys? Gue sumpah ini ngeri banget. Ini siapa yang ada pasta begini? Ini baru, guys, baru di pasta ini tuh. Dari pastanya sampai ke sini tuh. Damn. Siapa yang dari pasta ini anjir? Ini harus pakai ini, guys. Harus pakai sikat gigi. Sikat gigi sama ini apa namanya, apa ya, sikat gigi sama alkohol. Cuma kalau ada pasta kebanyakan itu ngaruh, bang. Iya, kalau pasta itu kan sebenarnya buat ngelengkapin lubang-lubang antara heatsink sama prosesor atau die atau chipset gitulah. Itu kamu nggak boleh banyak-banyak, yang penting tuh tipis aja. Yang penting tuh si prosesor sama atau die-nya sama heatsinknya itu nempel. Kan tujuannya si thermal paste itu menyalurkan panas, guys, bukan ini, bukan buat heatsink tambahan. Ini harus dibersihin, guys.
Dan gua cari ini dulu kali ya. Ini kalau pakai kapas gak bisa nih. Dan ini udah gue bersihkan guys, buset. Nih penampakannya, dan ya well, tinggal di keringin aja sebenarnya. Itu banyak banget itu coy, itu ngawur itu. Tapi ya namanya juga mungkin baru belajar beliau. Oh panas nih, mungkin dari pasta aja gitu. Saja nggak boleh sembarangan guys sebenarnya dari pasta ginian tuh. Juga nih nggak dari pasta, ini kan kasih pasta dikit sebenarnya. Yang penting ininya sih sebenarnya kalau gua. Nah ini harus sampai kinclong kayak gini, baru bisa di pasta. Nah, kalau pasta tuh dikit aja, bukan masalah pelit, karena gue dulu udah pernah punya pengalaman pakai pasta banyak malah lebih panas. Emang feeling sih. Ya feeling satu, yang kedua ya segini aja cukup. Pasta mah gak usah banyak-banyak ya. Ini sebenarnya kebanyakan juga sih kayaknya. Enggak ya, lupa saya. Nah pasta tuh udah segini aja coy, nggak usah banyak-banyak sebenarnya tuh. Soalnya ini kecil juga kan. Nah kayak gini. Nah seperti ini. Jadi pasta tuh gak usah banyak-banyak guys. Tadi melebar sampai kemana-mana tuh by the way. Ya gimana ya, namanya mungkin belajar guys gitu ya. Ini harus di pasta ulang. Ini kayak kebanyakan deh pasta guys. Aduh kacau deh. Gue juga laptop gue belum buat gue ganti pasta, udah 6 bulan. Nah baru kita mana terlihat heatsingnya. Heatsingnya kita bersihin lagi guys, dikit aja. Nah sebenarnya heatsink kayak gini gue nggak tahu, kayaknya dulu tuh bukan pakai pasta deh, setahu gue bongkar pakai ini coy, pakai thermal pad setahu gue ya. Tahu tapi ini pakai pasta tiba-tiba sebanyak itu, gue juga kaget. Itu pastanya apa namanya, masih basah guys. Itu baru kayaknya, baru diganti itu kayak pastanya. Ya udah kita pasang lagi berarti. Jadi gini gak sih? Salah ya? Gini ya? Gini ya? Gini deh. Gimana sih? Gue lupa pasangnya. Gini kan? Gak mungkin ya? Gini ya? Gini kan? Ini gak sih? Gue lupa lagi pasangnya. Ya tinggal di ini aja guys, di apa namanya, ditekan dikit-dikit. Ini juga tadi agak sedikit shock gitu loh kok. Ngaco nih pastanya, buset. Nah ini harusnya ada thermal pad guys, kalau kalian jadi tukang ini apa namanya, bukan reparasi ya, kayak maintenance, beli thermal pad yang kemili gitu, yang universal sih itu kayaknya gitu. Ini 5 menit ya udah. Aduh blur cok. Nah nah itu loh, ngeri.
udah rampung. Semoga nggak boleh terlalu kenceng juga sih sebenarnya guys kalau ini tuh, tapi yang penting tuh harus nempel. Oke, kita coba aja kali ya guys ya. Oh, kita cobain aja guys tanpa baterai. Gue takutnya kan pakai baterai nggak pakai baterai sama aja tuh. Gue kasih kertas. Gue tempelin gini karena ini nggak boleh kena ya. Jadi emang gak gue pasang baterainya sengaja karena baterainya kan udah rusak juga tuh. Nah sebenarnya nggak tahu sih gue rusak apa enggaknya. Dan kan ya ini juga udah melembung nih satunya sih belum, cuman ya tetap aja sih menurut gue. Ya kita coba tanpa baterai dulu aja kita ini. Soalnya gue terakhir kali tuh kayaknya ini laptop itu full bautnya. Makanya waktu bautnya hilang 2, makanya gue tanya ini bautnya kemana 2 gitu. Terus beliau bilang katanya lah nggak tahu, dulu kan saya yang nyervis katanya gitu lah. Gue juga bingung kan ya lah. Ya setahu gue sih dulu juga gue nggak tahu ininya utuh apa enggak ya karet-karetnya ini. Gue udah lupa, udah lama banget. Dan ini tuh kayak baut-baut yang kecil, yang gede. Gue tuh bisa ini kok, feeling kok. Maksudnya gak usah harus tahu posisi di mana. Baut panjang juga gue ngerti baut panjangnya di mana gitu. Ini tapi kayaknya pernah ke tempat servis lain sih harusnya nih. Soalnya ini pastanya ngaco. Ya kita coba aja, ini udah 10 menit ya. Ini HP gue udah panas bener nih guys. Udah berapa ratus derajat nih. Satu lagi. Ini Engsel ya, sorry. Engsel aja guys. Kasih Engsel. Nah, Excel ini ngeri. Nah, oke. Dah rampung. Kita coba tes drive aja ya. Langsung ke sana aja. Oke, mungkin video test drive ini sebentar aja kayaknya. Dan mungkin sekitar 5 menit aja. Nyala ya. Bentar enggak? Dia kedip guys, dia kalau nggak ada baterainya. Oke, kita coba ya. Bisa nyala nggak ya? Bisa ya. Ini baterai gue matiin ya. Aduh, kelihatan nggak? Kelihatan cok. Nah, tuh. Dia nggak bisa hidup tanpa. Oh bisa hidup tanpa baterai. Gue kira nggak bisa hidup tanpa baterai. Kita cek aja selama mungkin 5 menitan. Kita langsung coba buka YouTube 720p, kita cek suhunya berapa. Soalnya kadang-kadang cuman gara-gara perkara thermal paste kebanyakan itu bisa bikin laptop tuh panas sekali. Kita langsung buka aja guys ya. Oke, sorry salah. Run aja. Sama aja ternyata. Bisa run. Yes. Kita run aja. Kita coba cek ya. Berapa derajat. Mhm. 80 guys. Malah parah nih. Ini berarti ininya nggak nempel ya. Sininya. Damn.
Ya moga harus bongkar lagi guys. Kita coba sampai 83 ini malah sekarang parah. Berarti harus pakai thermal pad ini guys. Coba ya. Coba nge-YouTube ya. Oops, sorry. Kalau nanti thermal paste-nya di itu aja, dikasih titik gitu nanti terus biar ditekan sama ininya. Ini nggak nempel kayak. Tes ya 90 ya dia. Ya gue nggak berani deh lanjut guys. Pas gue nyala lagi, oke? Oke, update sedikit ya. Jadi ini udah gue coba udah 5 jam, hampir 6 jam ya, walaupun emang panas sih dia, dan ya emang dia nggak bisa dikebir 720 ya. 720p gue nggak tahu emang karena mati panas atau gimana, karena waktu kemarin dibongkar kan thermal padnya agak ini ya. Dan tadi waktu kemarin juga gue ganti nih seperti ini ya. Ini suhunya udah normal kayaknya, suhunya udah cukup normal sepertinya kalau 480p. Ini walaupun lebih tinggi kayaknya ya, cuman lebih normal. Udah 5 jam nih tuh. Dan ini udah video kedua dari ini ya. Yang tadi tuh gue nonton Teoton 2,5 jam dan gue ketiduran, ada iklan juga. Terus ini udah video kedua 30 menit nih. Aman nih, udah 5 jam dan suhu maksimalnya tadi ya di 84, dan ini HP-nya juga sudah normal tuh tombol powernya. Gue restart dulu kali ya. Ini aman ya, udah selesai sepertinya, tinggal dites lagi. Gue gak bisa ngetes lama-lama tiduran capek jam 12 juga. Oke, selesai.